Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menggarap tugas wawancara dari guru pembimbing kami, Pak Sutrisno, untuk wawancara terhadap narasumber mengenai pergaulan remaja. Sebelumnya perkenalkan, saya Rida Noviasari, absen 18 sebagai wawancara. Dan Roswata Nansana, nomor absen 28. Saya Rafael Asmi, nomor absen 29. Saya Dido Mulandoro Inabah, absen 17. Saat ini kami sedang bersama narasumber kita. Dipersilakan untuk Bapak perkenalan nama, alamat, dan pekerjaannya. Baik, nama saya Slamet Rianto, kemudian saya TNI Angkatan Darat, dinas di Akademi Militer, alamat rumah Geraha Azalia, Blok Anjali 4, RT 4, RW 19, Banjarnegoro, Mertoyudan, Magelang. Baik, terima kasih untuk perkenalan Bapak narasumber kami. Kami akan meminta pendapat Bapak untuk menjawab pertanyaan tentang pergaulan remaja. Yang pertama, bagaimana pergaulan remaja di daerah Bapak? Apakah remaja di sana bisa saling menjaga bekerja sama dalam melakukan hal yang positif? Dan contohnya apa? Baik, untuk masalah remaja di daerah saya, karena remaja ini adalah remaja yang sedang mencari jati diri, yang mana remaja inilah generasi penerus kami, yang mana kami selalu membentuk Karang Taruna yang selalu dikontrol dalam 1 bulan 2 kali untuk pertemuan dengan hal-hal yang positif, dengan kebaikan-kebaikan yang kami beri, maka pengalaman-pengalaman kita berikan kepada pemuda-pemuda sekarang agar tidak masuk ke zona yang tidak kita inginkan. Maka dari itu kami selalu memantau, selalu memonitor pemuda-pemuda yang selalu mencari jati dirinya. Maka dari itu kita selalu membuat Karang Taruna itu aktif. Jadi pemuda di daerah kita aktif. Jadi tidak ada yang sepertinya mencoba-coba untuk hal-hal yang tidak baik. Pertanyaan kedua nih Bapak, apakah di daerah tersebut pernah ada pergaulan remaja yang salah seperti minum alkohol, tawuran, merokok, bahkan narkoba? Apa efek jerah yang diberikan untuk mereka? Baik, memang kalau hal yang seperti merokok sepertinya sudah hal yang biasa. Narkoba, minum-minuman itu luar biasa. Maka dari itu, dengan mencegah hal-hal seperti tidak diinginkan itu, kita selalu memberi hal positif. Agar supaya apa? Agar supaya anak bangsa kita ini yang sedang mencari jati diri agar tersalurkan, biar tidak timbul masuk ke dalam hal-hal yang ketidakbaikan. Maka dari itu, dengan adanya kegiatan Karang Taruna itu, kita bentuk, kita bikin, kita buat kegiatan-kegiatan sepertinya sosial, gotong royong, dengan hal-hal yang positif, dengan menumbuhkan jiwa kebangsaan agar supaya terarah untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Siapa ya Pak yang biasanya menjadi pelaku dalam kenakalan remaja? Anak sekolah atau bahkan orang yang sudah berumur? Baik, kalau untuk pelaku yang paling utama adalah memberi contoh yang ketidakbaikan itu adalah yang sudah umur. Karena apa? Karena anak sekolah itu lebih cepat cenderung ketidakbaikan itu sangat ditiru. Maka dari situlah kami selalu memberi hal-hal yang baik ke anak-anak
calon generasi penerus ini yang baik dan yang baik, agar supaya dia terarah untuk mencapai cita-citanya yang mulia. Karena apa? Generasi kita adalah generasi penerus yang akan memimpin bangsa kita. Maka dari itu kita bina, kita jaga, kita arahkan, kita beri masukan, bahkan kita tuntun apabila dia punya keinginan, punya cita-cita mungkin seperti ingin masuk polisi, tentara dan sebagainya, dan kita beri wawasan-wawasan kebangsaan untuk tumbuh jiwa cinta tanah air. Apa yang dilakukan oleh pemuda atau tokoh yang berpengaruh di sana untuk mencegah adanya pergaulan remaja yang salah? Baik, untuk remaja yang salah kita tidak mengesampingkan, bahkan kita tidak mengucilkan, justru kita rangkul, kita dekati, kita berikan hal-hal yang sekiranya membuat remaja itu bangkit untuk mencapai cita-cita, dengan memberi contoh, memberi masukan, memberi jalan keluar, agar supaya pemuda yang tadinya sudah terpuruk akan timbul bangkit dengan semangat untuk mencari jati diri, untuk meraih cita-cita, untuk mengukir bangsa Indonesia yang kami cintai. Maka dari itu kita tidak boleh mengesampingkan, menjauhi, kita rangkul, kita beri semangat agar pemuda itu betul-betul punya jiwa kebangsaan yang cinta tanah air. Mungkin ada lagi? Ada Bapak, pertanyaan terakhir. Apa pendapat atau pandangan dari Bapak sendiri mengenai remaja yang sudah terkena pengaruh dari kenakalan remaja? Kemudian, apakah mungkin remaja itu bisa kembali lagi ke sikapnya yang sebelumnya, Bapak? Baik, mungkin saja itu bisa terjadi karena terproseknya anak remaja itu sudah hancur, tapi tidak bisa kita merangkul, itu akan lebih jauh, dia akan ketidakbaikannya itu akan tenggelam. Namun dia bisa bangkit manakala kita bisa rangkul dia, beri semangat, beri contoh, beri masukan, bahkan memberi kebaikan yang mana dari pemuda sendiri punya jiwa kebangkitan untuk betul-betul bangkit, untuk betul-betul kembali ke asalnya untuk meraih cita-citanya. Pasti itu akan terjadi, bisa saja. Karena apa? Karena kalau kita bisa merangkul betul-betul, insya Allah pemuda yang seharusnya sudah tidak punya harapan, kalau kita bisa merangkul, kita kasih masukan, pandangan, jalan keluar, motivasi, bahkan kita memberi hal-hal yang wawasan, dia pasti akan bangkit dan semangat 55. Mungkin itu saja. Ada lagi? Sudah cukup, Pak. Terima kasih atas pendapat Bapak dan waktunya yang sudah diberikan kepada kami, Pak. Semoga tadi yang disampaikan Bapak bisa berguna untuk kita semua yang menonton video ini. Dan kami cukupkan sekian untuk wawancara pada kali ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau apapun mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.